Ustaz, kafa'ah dalam pernikahan. Iya, Sebenarnya pengertian kafa'ah ini apa, Ustaz? kafah itu seorang suami harus menyamai istri, Oh, harus suaminya sepadan. yang harus menyamai istri. Iya, sebenarnya kafah itu adalah keseimbangan dalam antara suami dan istri. Ya, cuma yang disyaratkan di dalam fikih itu, ya, suami dia harus seimbang atau menyamai istri. Karena kan seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Oh iya. Ya, kalau suami ingin menikahi perempuan yang di bawah dia, itu terserah dia, berarti dia sendiri yang menurunkan Oh, menurunkan statusnya dia, kan begitu ya. Dan itu biasanya tidak dicela. oh gak ada jalan. Kalau seorang laki-laki, kalau si istri yang lebih kurang, Iya, ya, iya. biasanya tidak dicela. Tapi kalau seorang suami yang kurang, nah biasanya Oh, sebaliknya. perempuannya akan dicela. Kok mau kamu dinikahi laki-laki seperti Gitu ya. itu? Kan begitu ya. Baik. Jadi apa harus mungkin yang ganteng dapat yang cantik atau yang cantik sebaliknya dapat ganteng, yang kaya dapat yang kaya. Ya nanti kita akan jelaskan. Gitu Jadi Ustaz. kafah itu sendiri sesuai pertanyaan Iya. Mas Idris adalah Seimbang. seorang suami, ya, Seimbang. secara bahasa artinya adalah seimbang, Seimbangan. setara, ya, setara. Bukan berat badan Artinya, Ustaz ya. Berat badannya enggak. Harus sama-sama seimbang. Mau tinju kayaknya. jadi ada kelas bulu, kelas terbang, ya, kelas berat. Baik. Kenapa sih Ustaz harus ada kafa'ah ini? Iya, kafah itu sangat penting sekali, ya, karena di situ diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Allahumma shalli Wasallam, wasallam alaih. ya, bahwa seorang perempuan kalau sudah dilamar oleh laki-laki yang kufu, Iya. maka dia akan maka janganlah ditolak dan segeralah untuk dinikahkan. Ya. Dan juga Nabi memerintahkan sebagaimana dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ya, agar seorang laki-laki itu mencari perempuan yang kufu dan seorang perempuan juga mencari laki-laki yang kufu, yang setara. Kenapa? Ya tadi itu. Pernikahan itu bukan perkara yang mudah, ya. Pernikahan itu bukan cuma sekedar pelampiasan syahwat, Iya. pelampiasan nafsu belaka. Iya. Tapi pernikahan itu adalah akan menghasilkan seorang anak, yang mana anak itu adalah generasi mendatang, ya. Iya. Generasi mendatang, dia yang akan merubah dunia nanti, anak kita. Ya, jadi seperti apa dunia mendatang? Anak kita nanti penentunya. Oleh karena itu yang diharapkan adalah akan terlahir anak-anak yang bagus. Dan anak-anak yang bagus itu akan terlahir dari ibu-ibu yang bagus. Oleh karena itu kalau seorang laki-laki soleh menikah dengan perempuan yang tidak soleh, ini merusak merusak darah dagingnya sendiri, merusak nasabnya sendiri, anaknya sendiri. Demikian pula perempuan solihah menikah dengan laki-laki yang tidak soleh, yang tidak sebanding, tidak setara dengan dia. Ini juga merusak garis keturunannya sendiri. Akhirnya di dalam anaknya itu ada benih-benih yang tidak baik, benih-benih ketidaksolihan, ya. Dan itu akan membahayakan masa depan si anak. Istilahnya begitu. Jadi kalau anak itu di dalam darahnya ada benih-benih, misalnya seorang penipu, seorang penjahat, seorang bajingan, ya, bukan tidak mungkin dia akan menjadi
laki-laki soleh ya mungkin saja. Ya, tapi dikhawatirkan. Ya, watak ayahnya itu akan merasuki dia, begitu. Akan merusak kehidupannya. Karena pasti nurun ke anaknya. Ya, seorang anak itu akan mirip orang tuanya dalam dua hal. Fisik, yang kedua watak sifatnya. Insyaallah. Ya kalau misalnya ibunya perempuan soleh, ikut ibunya tidak ada masalah, misalnya sifatnya, fisiknya aja ikut abahnya tidak ada masalah. Takutnya malah justru sifatnya ikut yang tidak baik, begitu. Oleh karena itu, bagi yang punya anak perempuan salihah, hati-hati, jangan menikahkan laki-laki yang tidak baik, yang tidak kufu istilahnya. Iya. Tidak setara dengan. Nah, beda kalau anaknya sudah tidak benar, punya anak perempuan nggak benar, dilamar laki-laki nggak benar, wis kufu. Sudah sekufu. Wis kufu. Ya, kamu tidak bisa didik anak kamu. Iya. Kamu mau nikahkan anak kamu dengan laki-laki yang soleh, justru merusak nasabnya dia, keturunannya dia. Ya kalau ada yang mau tidak masalah. Ya, kalau tidak ada yang mau. Iya. Ya mau tidak mau, kamu tidak mendidik anak kamu, ya akhirnya seperti itu jadinya. Nah, jadi kesetaraan itu penting. Kenapa? Karena di situ akan melahirkan generasi-generasi masa depan. Insyaallah. Ya, dan harapan kita adalah generasi-generasi yang masa depannya generasi-generasi yang baik. Itu dari satu sisi, ya. Iya. Dari sisi lain yang disebutkan oleh para ulama fikih, ya. Kenapa sih kok harus ada kafah? Iya. Karena sejak zaman dahulu sampai sekarang, keluarga perempuan itu akan menjadi tercela ketika dia memilih menantu dari golongan yang tidak setara dengan dia. Si perempuan akan dicela, wali juga akan dicela. Iya. Sama-sama, dua-duanya akan dicela, akan tercela, sehingga menjaga hak daripada mereka, wali nikah dan si perempuan sebagai pelaku, ya, dalam pernikahan tersebut, ya, sebagai lakon dalam drama pernikahan tadi itu, maka demi menjaga agar mereka tidak dicela, maka ditetapkanlah kafah, bukan tanpa dalil. Dalil ada, ya. Ditetapkanlah kafah bahwa boleh seorang wali menolak lamaran atau permintaan perempuan yang ingin dinikahkan dengan laki-laki jika laki-laki itu tidak kufu. Ya. Dan boleh bagi seorang anak menolak orang tuanya yang ingin menikahkan dia jika itu adalah tidak kufu. Jelas ya? Iya. Nah, jika dinikahkan dengan yang kufu, ya tidak ada alasan untuk menolak. Kan begitu. Jadi gak apa-apa nolak anaknya. Nanti ditakutkan nggak sama orang tuanya, nggak berbakti itu. Oh, enggak. Nah. Itu haknya dia. Oh. Jadi kan nanti ada babnya itu, bab ijbar. Menikahkan tanpa meminta restu terlebih dahulu. Itu disyaratkan harus kufu. Kalau nggak kufu enggak sah. Ya, bahkan hakim pun, ya, atau KUA tidak boleh mengiyakan kalau ada pernikahan yang tidak kufu. Jadi yang punya hak di dalam pernikahan tidak kufu itu hanya wali nasab, bukan wali hakim. Ya, kalau tidak kufu, hakim tidak boleh mengiyakan, bukan haknya dia. Kenapa? Kalau ada yang dicela, hakim nggak ikut-ikutan soalnya, nggak ikut tercela. Iya. Kan begitu. Nah, dia bebas hakim. Dia habis menikahkan, udah selesai. Makanya di situ hakim tidak boleh menerima atau menikahkan, ya, kalau tidak ada perempuan yang mengaku tidak punya wali. Saya tidak punya wali. Berarti wali hakim. Ternyata suaminya tidak kufu, tidak setara. Hakim tidak berhak untuk menerima. Gitu ya. Jadi kalau sudah dapat yang sekufu, nggak perlu istikharah lagi, Ustaz ya? Iya.